مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن فضيلة الشيخ على فضيلة العشر المبشرة ومشايخهم وتلامذتهم والأخذ عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب عن نافع عن المشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الطيبة والشهيد الرحمن أرسل الجنة وخير لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terakhir pembahasan kita tentang keharaman ihram berupa mengganggu hewan yang ada di tanah haram. Mengganggu hewan yang ada di tanah haram atau merusak tanaman yang ada di tanah haram, baik tanah haram Makkah dan Madinah. Ini berlaku untuk orang yang ihram maupun orang halal yang tidak ihram. Untuk orang yang ihram, dia haram mengganggu tanaman yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah. Kalau di luar tanah haram, enggak. Untuk orang ihram, haram mengganggu hewan yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah. Makkah atau Madinah. Haram dia mengganggu. Haram dia mengganggu yang ada tanah haram Makkah atau Madinah. Tapi hewan khusus yang memenuhi 3 syarat kemarin. Apa? Hewan yang jenisnya hewan liar, kemudian bisa dimakan, dan apa? Hewan darat. Hewan darat bukan hewan air. Itu yang haram diganggu. Begitu juga mengganggu hewan yang ada di luar tanah haram bagi orang yang sedang ihram. Kalau orang yang tidak ihram tidak masalah. Orang yang sedang ihram ganggu merusak tanaman khusus yang di tanah haram, di luar tanah haram enggak. Kecuali yang dikecualikan kemarin sudah dijelaskan. Untuk mengganggu hewan yang memenuhi 3 syarat tadi bagi orang ihram itu bukan hanya berlaku di tanah haram atau di luar tanah haram. Baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Hatta di rumahnya, dia punya burung misalnya, ada di sangkar, ada di rumahnya, hilang kepemilikannya dia. Ketika orang itu ihram haji atau umroh, dia punya burung di rumah, dia ihram, langsung kepemilikan dia hilang. Kepemilikan dia dari hewan itu hilang. Lalu terus milih apa? Tidak ada pemiliknya. Antum ambil halal, tidak apa-apa. Diambil orang jadi miliknya orang itu. Ya. Jadi ketika ada hewan yang memenuhi 3 syarat kemarin itu, hewan liar boleh dimakan dan liar secara tabiat, jenisnya jenis liar walaupun menjadi jinak gara-gara dikurungi ya. Itu, gara-gara taruh sangkar. Hewan yang jenisnya liar boleh dimakan dan hewan darat. Ketika orang ihram punya itu ada di rumah, sebelum ihram lepaskan atau dijual atau berikan ke orang. Kalau sampai ihram masih dia kurung, hilang kepemilikannya dia. Dari hewan itu hilang, bukan miliknya dia. Jadi diambil oleh orang lain menjadi miliknya orang itu. Ketika orang ihram mengganggu hewan yang memenuhi 3 syarat tadi, kok kemudian mati, ada dendanya, ada damnya. Kemarin nasnya wa idza fa'ala syai'an min dzalik wajabatil fidyah. Orang ihram yang merusak tanaman di tanah haram Makkah atau Madinah, merusak apa? Tanaman di tanah haram Makkah, atau mengganggu hewan yang ada di tanah haram Makkah, maka ada dendanya, ada fidyahnya. Untuk tanah haram Madinah dan tanah haram Madinah, baik tanaman atau hewan itu mengganggu hewan, tidak ada dendanya, dosa tapi tidak ada dendanya. Wa idza fa'ala syai'an min dzalik wajabatil fidyah illa sayda haramil Madinah wa syajariyah, kecuali buruan tanah haram Madinah dan juga tanaman yang ada di tanah haram Madinah. Ini enggak ada dendanya, dosanya tetap dosa. Kalau di Mekah dosa dan ada dendanya. Kalau di tanah haram Madinah atau di luar tanah haram bagi orang ihram, haram
dosa, tapi tidak ada denda. Kalau tumbuh-tumbuhan boleh, hewan itu tidak boleh. Ketika dia menyebabkan hewan tadi itu mati, soet itu mati, maka dendanya adalah pilihan antara 3. Apa pilihan 3? Ini damnya soet, ya, damus soet. Dam untuk orang yang mengganggu hewan yang memenuhi 3 syarat soet itu. Pertama, ini kalau sampai mati, maka ditafsir. Tafsir.
Ini denda untuk orang yang membunuh apa? Hewan yang memenuhi 3 syarat. Liar, jenisnya liar, boleh dimakan, hewan darat. Yang ada di tanah haram Makkah, ya, tanah haram Madinah enggak? Yang ada di tanah haram Makkah. Dendanya ada tafsir 2. Pertama, idza kana lis-saidi mislun minan na'am. Nomor 2, idza lam yakun lis-saidi mislun minan na'am. Hewan yang diganggu itu ada kalanya punya persamaan dengan salah satu na'am. Na'am itu apa? Onta, sapi, kambing. Itu na'am. Jadi na'am itu onta, sapi, kambing. Hewan yang diganggu itu ada kalanya punya persamaan dengan salah satu onta, kambing, sapi. Atau tidak punya persamaan dari salah satu 3 hewan tadi. Yang kita bahas dulu yang punya persamaan. Idza kana lis-saidi mislun minan na'am. Kalau hewan yang diganggu punya persamaan dengan hewan na'am. Dengan hewan na'am, dengan sapi, onta, atau kambing. Ya, apa caranya kita mengenai persamaan? Ada sebagian nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari ijtihad para ulama, para sahabat, ada. Itu. Contohnya burung onta. Mirip dengan apa? Mirip dengan onta. Burung onta itu mirip dengan onta. Kemudian zebra, himar wahsy. Kalau himar keledai itu enggak kena denda karena itu apa? Hewan yang enggak boleh dimakan, khusus hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan seperti zebra. Zebra itu ya himar wahsy, bahasa Arabnya itu himar wahsy. Itu mirip dengan sapi. Ada nas begitu. Burung onta mirip dengan onta. Kemudian zebra mirip dengan sapi. Rusa, kijang mirip dengan kambing. Nah, seperti itu. Maka dendanya apa? Dendanya misalnya ya ini, milih antara 3. Jadi kalau hewan yang diganggu itu punya persamaan dengan salah satu onta, kambing, atau sapi. Ganggu burung onta misalnya, mati. Burung onta ditembak atau dilempar, akhirnya mati. Dendanya ada di Mekah, haram Mekah. Dendanya milih antara 3. Boleh pilih. Bisa nomor 1, boleh milih 2, boleh nomor 3, terserah. Boleh milih. Pertama, dzabhu mislihi. Dia wajib nyembelih hewan yang mirip tadi. Yang diganggu burung onta, maka wajib beleh onta, bukan beleh burung onta, beleh onta. Ganggu zebra, beleh sapi. Ganggu rusa, beleh kambing. Kemudian dibeleh, disodakokan ke fuqara yang ada di tanah haram, minimal 3 orang. Disodakokan ke fuqara yang ada di tanah haram minimal berapa? 3 orang. Atau pilih kedua, syira'ut ta'am biqimatil misil. Tadi yang diganggu burung onta mati. Yang sama dengan burung onta apa? Yang sama dengan burung onta apa? Ya onta, burungnya dibuang, tinggal onta ya. Yang sama dengan burung onta ya onta. Maka dia beli makanan seharga onta. Biqimatil misil ai qimah yang sama tadi, qimah sesamanya burung onta itu. Onta kalau bunuh zebra berarti beli makanan seharga sapi. Kalau membunuh rusa, beli makanan seharga rusa. Oh, bukan seharga rusa, seharga kambing. Itu, seharga kambing. Beli makanan seharga itu. Kambing yang seperti apa yang memenuhi syarat untuk kurban? Sapi, onta sama yang memenuhi syarat untuk kurban. Belikan makanan. Belikan makanan dengan seharga sesamanya itu yang mirip. Onta, sapi atau kambing, tergantung yang dibunuh apa. Kemudian makanan itu disodakokan ke fuqara yang di tanah haram minimal 3 orang. Disodakokan bukan uangnya. Beli makanan pokok yang masih mentah utuh. Kalau misalnya nasi makanan masyarakat setempat, ya belikan beras. Kalau roti ya belikan gandum. Sodakokan ke minimal 3 orang fuqara yang ada di tanah haram. Bukan sodako uangnya, sodako makanan. Kemudian pilihan ketiga, ya ini. Misalnya bunuh burung onta.
Onta itu harganya berapa? Misalnya 25 juta. Kalau dibelikan makanan dapat berapa? 25 juta misalnya. Kalau dibelikan makanan dapat beras katakan 25 ton. 250 ton kemarin sekitar berapa? 400 mut. Ya udah puasa 400 hari. Ya, dendanya. Asal nyari utangan ya. Asal nyari utangan, beli onta dibeleh daripada puasa 400 hari. Jadi puasa sejumlah mut. Sejumlah mut gimana cara ngitungnya itu tadi? Yang nomor 1 kan beli onta dibeleh. Itu kalau yang dibunuh burung onta yang mirip ya onta, beli onta dibeleh sodakokan. Atau nanya harga onta berapa, misalnya 25 juta, belikan makanan mentah, utuh, sodakokan. Atau enggak sodako makanan, cuma nanya aja ke toko, 25 juta ini kalau beli beras dapat berapa? Oh 25 ton. Ya udah tinggal dihitung berapa mut, sekitar misalnya 400 mut, ya udah puasa 400 hari. Wadah. Nah, ini denda mengganggu hewan, membunuh hewan yang punya persamaan dengan onta, kambing atau sapi. Nah, kedua, idalam yakun lisaidi mislun minan na'am. Kalau hewan yang diganggu itu tidak punya persamaan dengan burung, onta, dengan salah satu onta, sapi atau kambing, maka pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Tidak ada kemiripan sama sekali. Misalnya bunuh belalang. Belalang kan hewan liar. Darat apa air? Darat. Boleh dimakan? Boleh. Belalang dibunuh. Jadi belalang, ada belalang dibunuh. Walaupun tidak sengaja. Ya. Nyetir mobil, ada belalang ketabrak kacanya, mati. Ya. Walaupun tidak sengaja. Nyetir mobil nabrak belalang. Atau nyetir motor apa? Rodanya itu apa? Nabrak belalang, mati. Ya denda. Loh, belalang ini mirip apa? Sapi. Tidak mirip. Onta. Tidak mirip. Kambing tidak mirip. Ya udah. Maka apa? Pilihannya dua. Atau seduk bikimatihi to'aman. To'aman ini. Atau seduk bikimatihi to'aman. Sodako seharga belalang itu. Dalam bentuk makanan. Belalang ini harganya berapa? Oh 5.000. Belalang ini harganya 5.000. Belikan beras 5.000, sodakokan. Ya. Belikan beras 5.000, sodakokan. Wadah ya? Itu. Kemudian kalau enggak punya uang atau hatta punya uang boleh milih ini ya. Atau pilihannya puasa sejumlah mut. 5.000 ini kalau dibelikan beras dapat berapa? Setengah kilo misalnya. Setengah kilo ya 1 mut. Ya puasa sehari. Ya. Puasa sehari. Itu kalau belalang bisa jadi hewan mahal ya. Bisa jadi hewan mahal, kebetulan belalang. Hewan lain bisa jadi nggak ada kemiripan dengan onta, sapi, kambing. Tapi harganya mahal. Belalang kebetulan yang murah. Burung-burung yang minumnya itu tanpa disedot. Itu. Jadi kalau minum langsung kayak gini pakai apa? Pakai patuknya itu, bukan dihisap. Bukan dihisap ya. Bukan dihisap. Kalau ayam dihisap apa enggak? Ayam minum dihisap apa enggak? Dihisap, coba lihat. Ayam kalau minum dihisap. Ya apa enggak? Ayam dihisap, coba dilihat. Ayam kalau minum, anak punya banyak ayam di rumah jadi tahu. Ayam kalau minum itu patuknya ditaruh di air itu dihisap. Dihisap. Nah, sebagian burung itu enggak. Burung itu ada yang dihisap, ada yang enggak kalau minum. Ada burung itu kalau minum enggak dihisap. Kayak burung dara. Itu kalau minum enggak dihisap. Ya langsung gini-gini aja. Ya, pakai patuknya itu langsung masuk ke dalam ini. Enggak bisa nyedot. Jadi kalau antum sedotan enggak bisa. Antum kasih sedotan ya. Kalau ayam bisa dikasih sedotannya. Kalau ayam bisa dikasih sedotan. Ayam bisa nyedot, menghisap ya. Tapi kalau burung dara, burung apalagi perkutut,
Itu nggak dihisap itu. Ya pakai patuknya itu begini ya. Itu minumnya pakai patuknya itu. Burung-burung kayak gitu itu dihukumi sama kayak kambing oleh para ulama. Kok bisa? Udah ada nas, sudah ikutin nas ya. Itu dendanya kambing. Atau beli makanan seharga kambing. Atau puasa sejumlah mud. Pak deh. Nah. Ini apa? Kalau membunuh hewan itu menjadi mati. Tapi kalau cacat kena denda kekurangannya. Kena denda kekurangannya. Sodako nanti. Sekarang kita bahas yang apa? Ini sudah ya. Itu. Untuk yang tanaman. Dam memotong tanaman atau mencabut. Kalau mencabut dari akarnya, kalau motong ya dipotong, ditebang bukan dicabut. Ini ada 3. Yatakhayyar,
Nah, untuk merusak tanaman di Mekah, kalau di Madinah enggak. Dendanya ini. Jadi pohon itu ada kalanya besar. Besar ya untuk setiap jenis pohon. Besarnya pohon mangga ya tentu tidak sama dengan besarnya pohon jambu. Ya. Besar itu untuk setiap jenis tanaman. Itu. Kayak itu, pohon jambu di depan itu, besar apa enggak itu sudah? Atau jeruk di depan itu, besar apa enggak itu? Besar untuk ukuran pohon jeruk itu besar ya apa enggak? Tapi ukuran kalau pohon mangga segitu, besar apa kecil? Kecil. Nah, jadi tergantung jenis pohonnya ya. Besar kecil itu tergantung jenis pohonnya. Gitu. Pohon kurma, besarnya ya enggak sama dengan pohon apa misalnya. Dengan pohon sengon tak sama ya. Nah, jadi besar kecil itu ngukurnya setiap jenis pohon. Untuk pohon besar misalnya dia ada pohon kurma di Mekah ditebang, pohon kurma gede ditebang, gede ya untuk ukuran pohon kurma ditebang, maka dendanya sapi. Pilihan pertama Baqaratun idza kanatis syajaratu kabirah. Dendanya sapi. Kalau pohonnya gede, sapi ini diapakan? Dibeleh, disodakokan ke fuqara di tanah haram. Kalau pohonnya itu kecil ini dendanya kambing. Tapi ukuran kecil, tidak kecil-kecil amat. Idza kanatis syajarah shaghirah. Shaghirah ini bima tuqarib subu al-kabirah fa aksar. Kecil ini maksudnya minimal sudah seukuran 1/7 dari pohon yang besar. Kurma kan antum tahu kayak kelapa gitu kan, gede kan ya. Jadi pohon kurma itu gede sekali. Itu kalau masih kecil dilihat, sangat kecil masih bibit, belum ditanam itu, atau sudah agak gede. Nah, jadi kalau agak gede ini ukurannya 1/7 dari ukuran yang gede normal. Gedenya normalnya pohon kurma itu segede apa? Itu kalau kecil tidak sampai segitu, tapi minimal ukuran 1/7-nya, 1/3-nya, setengahnya, 1/4-nya. Pokok minimal kecilnya itu 1/7 ukuran pohon besar. Kalau kurma ya perbandingannya dengan kurma. Kalau mangga ya dengan mangga. Kalau jeruk ya dengan jeruk lah, seperti itu. Ukurannya 1/7 minimal, tidak kecil-kecil amat. Maka dendanya kambing. Dibeleh, disodakokan ke fuqara yang di tanah haram. Mahal dendanya ya. Itu. Atau boleh milih ini. Boleh milih apa? Sodako dengan harga sapi. Kalau gede ya sapi, berarti sodako seharga sapi. Kalau kecil tapi agak besar, itu kambing. Beli makanan seharga kambing. Jadi sodako dengan seharga sapi atau kambing berupa makanan. Atau harga sapi berapa atau harga kambing berapa, itu kalau dibelikan beras dapat berapa kilo, kalau dimutkan jadi berapa, saum bi adadil amdad kayak tadi itu. Wah deh. Nah, ini kalau pohonnya gede atau agak gede. Tapi kalau pohonnya kecil sekali, idza kanatis syajaratu shaghiratan jiddan. Kecil, bibit kurma masih diwadahi, apa itu yang hitam itu namanya? Polybag ya, masih wadai polybag, masih kecil itu, baru bibit kurma, tidak sampai seukuran 1/7 dari pohon kurma yang sudah gede, masih wadai polybag itu. Lah itu kalau dirusak, ada di Mekah ngerusak itu, mati, dipotong atau dicabut, akhirnya mati pohon bibit kurma yang ada di polybag tadi. Maka ya apa? Milih antara dua. Idza kanatis syajarah shaghirah jiddan, maksudnya kecil sekali itu akal min subuil kabirah, tidak sampai 1/7. Milih antara dua. Sedekah dengan kimanya bibit tadi itu, bibit kurma itu yang di polybag itu kalau dijual harganya berapa? Katakan harganya 30.000. Ya udah, sedekah uang 30.000 itu belikan makanan, sedekahkan ke fuqara. Atau puasa seukuran mud. Misalnya 30.000, dapat beras berapa? Misalnya 2,5 kilo, ya tinggal dibagi berapa mud itu ya, tinggal berapa mud, ketahuan ketemu hasil mudnya, puasa sejumlah mud. Wah deh, nah, ini dendanya.
Selesai nulisnya? Belum? Hah? Sebagian selesai, sebagian belum. Nah, sekarang keterangan tambahan singkat aja tentang istilah-istilah di dalam dam. Tidak tak terangkan lengkap, nanti aja kalau ganti ke kitab yang lebih tinggi. Dalam dam itu ada istilah tartib, ada istilah tartib ini. Artinya tartib apa? Tartib ini maksudnya la yajuzu. Ini penting antum pahami. Nanti di dalam dam itu ada istilah dam tartib, takdir, takhyir, ta'dil. Ya. Nah, ini istilah ini antum pahami dulu. Nanti kalau naik ke atasnya atau hatta antum baca sendiri nanti paham. Jadi tartib itu la yajuzu al-intiqal ila khoslah. Jadi dalam istilah dam itu ada istilah dam tartib, ada takhir, ada takdir, ada ta'dil. Pertama, sambil antum nulis, dengarkan. Ada dam itu tartib.
Tartib itu la yajuzul intiqal ila khoslah illa idza ajaza amma qablaha. Tidak boleh pindah ke beberapa dam yang disebutkan. Tidak boleh pindah ke yang nomor 2 kecuali tidak mampu ke yang nomor 1. Tidak boleh pindah ke yang nomor 3 kecuali nggak mampu melakukan yang nomor 1 dan nomor 2 itu. Seperti contoh kemarin dam tartib itu. Dam tartib itu contohnya seperti apa? Seperti damnya jima. Nah, orang kalau jima ketika haji, maka damnya onta. Kalau tidak mampu, sapi. Kalau tidak mampu, 7 kambing. Kalau tidak mampu, sedekah makanan seharga onta. Ya, seharga onta. Kalau tidak mampu, puasa biadadil amdad. Ini namanya tartib. Tidak boleh pindah ke yang disebutkan setelahnya kecuali tidak mampu dari yang sebelumnya. Ini namanya tartib. Ada dam itu takhir. Ya juzul ayatakhayyar bainal khisal. Boleh milih. Tidak harus nomor 1, walaupun mampu nomor 1 boleh nomor 2, boleh nomor 3 dan seterusnya kayak barusan. Damnya merusak tanaman atau membunuh said. Itu boleh milih. Begitu juga kemarin kafarohnya kemarin? Kafarohnya memotong kuku, rambut ya. Itu kan nyembelih kambing atau sedekah makanan 3 sok kepada 6 orang fakir atau puasa 3 hari. Ini dam yang takhir, boleh milih. Lah ketika pindah, baik tartib atau takhir. Tartib, tidak bisa nomor 1 pindah ke nomor 2, tidak bisa nomor 2 pindah ke nomor 3 dan seterusnya. Atau boleh milih antara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu perpindahannya itu, ada kalanya perpindahannya model takdir, ada kalanya perpindahannya model takdil. Kalau takdir itu ayyan takila ila syai'in qaddarahu syari'. Pindahnya ke sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat, la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ini namanya takdir. Kayak kafarah jima tadi itu. Dendanya jima, onta. Kalau tidak mampu, pindahnya ke sapi. Sudah ada ketentuan apa kita ngira-ngirakan? Ketentuan langsung sapi. Tidak mampu, 7 kambing. Nah, ini namanya takdir. Langsung ditentukan. Gitu. Ada kalanya ta'dil atau yang tadi kafaranya potong kuku ya, kafaranya potong kuku kan boleh milih, tapi pilihannya sudah ditentukan jelas, la yazid wa la yanqus, yaitu kambing, nyembelih kambing atau ngasih makanan 6 sok, 3 sok, langsung ditetapkan 3 sok tanpa kita ngira-ngirakan ya. 3 sok, harganya mahal, harganya murah ya 3 sok. Wah deh ya, itu. Atau puasa 3 hari, tidak ngitung berapa mut ini kalau dijadikan makanan, enggak, 3 hari langsung. Puasanya 3 hari. Ini namanya takdir. Ada yang pindah itu model takdil, ayyakifa ala syai'in ghairu muqaddar minasyari' bal yuqawwimuhu. Pindahnya ke sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syara', tidak ditentukan berapa mut, berapa hari, nggak ditentukan. Sodako berapa mut, nggak tahu. Ya nanya ke pasar harganya berapa ya. Nggak ditentukan berapa mut. Kalau puasa nggak ditentukan berapa hari. Kalau sodako makanan nggak ditentukan berapa mut. Dari syarek nggak ditentukan. Terus bal yuqawwimuhu. Ya dia harus mentakwim, mengkrus harganya, mengira-ngirakan harganya, nanya kepada yang ahli. Kayak tadi itu, yang terakhir damnya merusak atau membunuh hewan yang ada di tanah haram Makkah. Kalau punya kesamaan dengan onta misalnya, maka nyembelih onta atau sodako ya, nyembelih onta diberikan pada fuqara, atau sodako makanan senilai onta. Dapat berapa kilo? Mesti apa enggak? Misal harga ontanya enggak mesti. Misal harga onta 25 juta.
25 juta ini kalau dibelikan beras, apa mesti dapat 25 ton? Belum tentu. Harga beras mahal, dapatnya lebih sedikit. Harga beras murah, dapatnya lebih banyak. Sodako berapa mud? Berarti nggak jelas mudnya ya. Ini namanya takdil. Ketika misalnya dia nggak sedekah, ada punya uang, mau puasa. Puasanya berapa hari? Apa mesti? Tergantung dapat berapa mud tadi. 25 juta itu misalkan harga onta. Kalau dibelikan kalau dibelikan beras dapat berapa mud? Kalau pas beras mahal ya mudnya lebih sedikit. Kalau pas beras murah mudnya lebih banyak. Lah jumlah puasanya ditentukan oleh harga beras itu nanti akhirnya. Wah ya, ini namanya takdil. Jadi dalam mud, ya dalam dam itu ada istilah tartib, takhyir, takdir dan takdil. Itu ada macam-macamnya. Nah, nanti dam itu ada macam-macamnya, ada yang tartib, itu apa saja ada dinadomkan oleh Imam Ibnu Mukri. Ini insya Allah kalau daras kitab yang di atasnya kita bahas, sekarang nggak usah, Mukhtasar Latif cukup kita paham begini aja. Nanti di kitab di atasnya insya Allah kita bahas ya, kita bahas. Nah, kemarin ada pertanyaan, haji tahun ini banyak beberapa orang Indonesia nggak wukuf, kehilangan wukuf. Kalau nggak tawaf masih bisa kembali ke Mekah untuk tawaf. Kalau nggak sa'i masih bisa kembali ke Mekah untuk sa'i. Kalau nggak, karena waktunya nggak terbatas ya, seumur hidup. Kalau nggak potong rambut tinggal telepon Pak Taufik, ya, atau ambil korek bakar aja rambutnya ya, itu gampang. Pak deh. Kalau wukuf nggak bisa, lewat ya sudah, hatta antum ke Mekah percuma, hatta antum ke Arafah percuma. Waktunya wukuf hanya tanggal 9 Dzulhijjah setelah bergesernya matahari zawal sampai subuh. Ini kelewatan. Tahun kemarin ini banyak beberapa orang Indonesia, jamaah haji Indonesia itu tidak dijemput, akhirnya nggak ke Arafah, nggak ada bis yang jemput dan mereka tidak paham itu. Kemudian travel yang penjahat, nggak bertanggung jawab, itu nggak bertanggung jawab sama sekali, pokok nyari keuntungan. Itu ketika ditegur nggak apa-apa, pokoknya nyampe Mekah udah haji. Pokok yang penting nyampe Mekah. Banyak kayak itu travel penjahat, karena itu hati-hati. Ya, hati-hati. Umroh, haji itu cari travel itu jangan hanya yang murah. Jangan hanya murah, rawan tidak sah. Cari yang kira-kira pembimbingnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab semuanya, khususnya urusan manasiknya ya. Bertanggung jawab urusan manasiknya. Nah, itu urusan manasiknya. Oh enggak, ini enak, kopernya bagus, koper buat apa? Atau ada kresek gak apa-apa ya. Haji pada kresek merah gitu, gede 2 gitu ya, enggak apa-apa, enggak harus koper ya. Enggak, bukan itu yang penting. Bukan itu yang penting. Atau apa? Sisa-sisa pada berkat ya. Enggak apa-apa. Jadi jangan nanya, oh ini kopernya bagus, sana kurang bagus. Enggak. Yang antum perhatikan baik-baik kalau mau haji umrah itu, ini tanggung jawab enggak manasiknya. Urusan manasiknya tanggung jawab apa enggak. Nah ini kemarin katanya banyak beberapa enggak wukuf. Sampai sekarang pulang enggak wukuf. Ya apa? Orang yang kelewatan wukuf, di sarahnya itu ada dibahas. Orang yang kelewatan wukuf di halaman 585 itu, waman fatahul wukuf, orang yang kelewatan wukuf, maka tahallala bi umroh. Dia harus tahallul. Hajinya enggak sah. Tapi enggak boleh pulang begitu saja. Karena kalau enggak, dia akan ihram terus. Caranya bagaimana? Ya udah, kelewatan wukuf, untuk bisa tahallul, dia itu melakukan amal umroh. Maksudnya melakukan amal umroh, ya dia tawaf, sa'i, kalau memang belum sa'i setelah tawaf kudum, potong rambut. Potong rambut sudah. Dengan begitu, maka dia keluar dari umrohnya, dari ihram, bukan dari ihramnya, keluar dari ihramnya dan wajib qadha. Dia wajib qadha haji. Dia apa? Wajib qadha nanti dan apa? Kena denda nanti itu. Ketika haji qadha, bukan sekarang. Dendanya nanti ketika haji qadha, ketika ihram haji qadha dia kena dam. Dan tahallulnya dengan melakukan perbuatan umroh kan ya? Apa dianggap umroh? Enggak jadi umroh.
Itu hanya untuk langkah keluar dari ihram. Kalau habis itu mau umroh ya silahkan, setelah selesai ini selesaikan, habis itu umroh. Kalau yang udah terlanjur ini bagaimana? Sudah pulang ada di Indonesia, baru cerita kalau kemarin ndak wukuf di Arafah. Ya tanyanya aja, dia ini sudah keluar dari ihram apa enggak? Ya tanya aja. Setelah kelewatan wukuf itu, apakah dia sa'i? Apakah dia apa? Dia sudah tawaf. Setelah itu, tawaf ifadah. Apakah dia sudah tawaf? Kemudian apakah dia sudah sa'i? Baik sa'i setelah tawaf qudum atau sa'i setelah tawaf yang kedua ini ya. Apakah sudah cukur rambut? Kalau belum cukur rambut, sekarang bisa cukur rambut. Kalau belum cukur rambut, sekarang bisa cukur rambut di mana aja. Kalau belum tawaf atau belum sa'i, balik onang Mekah segera. Balik onang Mekah segera, karena kalau enggak ihram terus dia. Enggak bisa pakai wewangian, enggak bisa bersenang-senang dengan istrinya, enggak bisa akad nikah, enggak bisa menikahkan dan seterusnya. Berlaku semua ke hendak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Segera nyari tiket ke Mekah hanya untuk tawaf sama sa'i. Kalau belum tawaf saja silakan tawaf. Kalau belum sa'i saja silahkan sa'i. Potong rambut bisa sekarang. Ya, bisa sekarang. Tapi potong rambut enggak, potong rambut ini kan amal umroh. Potong rambutnya terakhir nanti. Potong rambutnya terakhir setelah tawaf dan sa'i. Itu cara tahallulnya. Kalau sudah kemarin tawaf sama sa'i sudah, tinggal potong rambut sekarang, potong rambut silakan. Tapi kalau belum tawaf sa'i jangan, tidak boleh potong rambut. Wadah ya. Nah, itu. Jadi orang yang kelewatan wukuf di Arafah, maka harus tahallul dengan melaksanakan perbuatan umroh, artinya tawaf, sa'i kalau memang belum sa'i setelah tawaf qudum, sama potong rambut. Kalau yang sudah pulang ini bagaimana? Ya tanyai, tawaf enggak kemarin? Tawaf enggak? Sa'i enggak? Potong rambut enggak? Kalau enggak, belum tahallul. Segera cari tiket ke Mekah untuk melakukan tahallul itu. Fatihah. Wallahu a'lam al-Fatihah.